Buah lada sudah ditanam. Ditanam di Desa Jelutung. Salam hangat kami ucapkan dari Universitas Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megyo. Saya Ipi dan kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Perangkat penyimpan muatan listrik ramah lingkungan berbasis karbon aktif dari limbah hasil pengolahan Muntok White Paper. Yang terhormat Dewan Juri dan juga panitia pelaksana lomba karya tulis ilmiah tingkat mahasiswa. Baiklah, ada pun latar belakang, yaitu seiring perkembangan teknologi material maju yang semakin besar mendorong permintaan pasar baik secara nasional maupun internasional meningkat. Kebutuhan akan material maju tersebar pada berbagai bidang, salah satunya transportasi, di mana pemerintah sekarang ini mengembangkan kendaraan berbasis energi listrik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi berbasis bahan bakar minyak yang tergolong tidak ramah lingkungan. Namun, tantangan utama dalam pengembangan energi listrik ini diperlukan sebuah perangkat penyimpan energi yang tahan lama, memiliki kapasitas simpanan tinggi, dan proses pengisian yang singkat. Salah satu perangkat penyimpan energi terobosan baru yang sekarang ini dikembangkan yaitu superkapasitor. Superkapasitor memiliki kerapatan daya yang tinggi, proses pengisian yang singkat, dan pemakaian yang lama. Kemampuan rapat daya yang besar ini disebabkan luas permukaan dari elektroda. Salah satu material yang dapat dimanfaatkan sebagai elektroda yaitu karbon aktif. Karbon aktif memiliki keunggulan yaitu ketahanan kimia yang baik, kapasitasnya yang cukup tinggi, konduktivitas yang baik, dan harganya yang terjangkau. Dalam pembuatan karbon aktif, proses aktivasi sangat mempengaruhi karakteristik dari karbon aktif yang dihasilkan. Aktivasi bertujuan membuka, memperluas, dan memperbesar pori dari karbon aktif sehingga nantinya akan mempengaruhi sifat listrik dari elektroda karbon. Di Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri, salah satu material yang dapat dimanfaatkan sebagai karbon aktif yaitu limbah pengolahan Muntok White Paper atau lada putih. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh aktivasi bertingkat terhadap karakteristik gugus fungsi dan distribusi pori karbon aktif. Yang kedua itu bagaimana sifat listrik dari elektroda karbon sehingga dapat diaplikasikan sebagai superkapasitor. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui karakteristik gugus fungsi dan distribusi pori karbon aktif serta memperoleh elektroda karbon yang layak diaplikasikan sebagai superkapasitor. Lada merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Lada ini dapat dibedakan menjadi lada hitam dan lada putih atau Muntok White Paper. Sebesar 80% penghasil lada putih yang telah didistribusikan bagi Indonesia. Namun, semakin bertambahnya kebutuhan ekspor lada dapat mengakibatkan hadirnya jumlah limbah lada, di mana limbah lada ini berupa tangkai dan kulit lada yang berpotensi jika digunakan sebagai bahan pembuatan karbon aktif. Karbon aktif dihasilkan melalui proses modifikasi arang yang berbentuk padatan porus yang mengandung sekitar 85-95% karbon dari proses pembakaran suhu tinggi untuk menghilangkan kandungan-kandungan air dan komponen-komponen volatile. Karbon aktif ini memiliki porositas luas permukaan spesifik yaitu berkisar sekitar 500 sampai 2000 m² per gram, struktur kristal bersifat amorf, dan memiliki jumlah pori yang banyak. Metode penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya preparasi sampel, di mana untuk mendapatkan serbuk arang lada putih dengan cara pengolahan lada, mengambil tangkai lada, kemudian membersihkan tangkai lada, kemudian arang yang berbentuk granula, kemudian pengayakan sampel, setelah itu pengeringan. Setelah itu didapatkan hasil serbuk arang lada putih. Proses yang kedua yaitu proses ekstraksi silika karbon. Tahapannya yang pertama perendaman dengan NaOH, pencucian hingga sama dengan pH Aquades, pengeringan, kemudian didapatkan arang bebas silika. Yang ketiga proses aktivasi karbon, di mana prosesnya yang pertama aktivasi dengan H3PO47%, yang kedua perendaman selama 24 jam, yang ketiga pencucian hingga sama dengan pH Aquades, yang keempat pengeringan, yang kelima aktivasi Na2, yang keenam arang aktif diuji dengan FTIR dan SEM. Oleh
Elektroda karbon diukur dengan konduktivitas listrik menggunakan multimeter digital seperti pada gambar, sementara kapasitansi elektroda diukur menggunakan LCR meter dengan dua elektroda karbon yang dipisahkan oleh membran telur yang telah direndam dengan asam sulfat. Adapun hasil dan pembahasan pada penelitian ini yaitu proses ekstraksi silika bertujuan untuk menghilangkan kadar silika pada karbon sehingga diperoleh karbon yang lebih murni tanpa adanya pengotor. Reaksi yang terjadi antara silika pada karbon dengan NaOH, di mana atom O pada silika SiO2 yang bersifat elektronegatif sedangkan Si lebih elektropositif dan membentuk intermediate Si2OH- akibat kehadiran NaOH yang selanjutnya proses dehidrogenasi akan terjadi. Ikatan antara ion hidroksil yang kedua dengan hidrogen akan membentuk molekul air. Dua ion Na+ akan menyeimbangkan muatan negatif yang terbentuk dan berinteraksi dengan SiO3 2- sehingga terbentuklah natrium silikat yang terlarut dalam air. Berikutnya analisis gugus fungsi karbon aktif hasil aktivasi bertingkat. Berdasarkan spektra FTIR, karbon aktif teraktivasi asam fosfat 7% menunjukkan adanya serapan melebar pada bilangan gelombang 2607,76 dan 2549,49 yang diakibatkan vibrasi dari OH pada gugus POH yang diperkuat dengan adanya serapan pada bilangan gelombang 1031,92. Adanya gugus POH dan PO ini diduga akibat aktivasi menggunakan asam fosfat. Sementara itu, setelah aktivasi gas nitrogen pada suhu 700 derajat Celcius selama 3 jam, menunjukkan adanya gugus CC di sekitar panjang gelombang 1500 sampai 1400. Gugus fungsi CC ini merupakan gugus fungsi karbon dengan jumlah kemurnian yang tinggi, di mana terjadinya pelepasan unsur O dan H pada awalnya menyatu dengan unsur C. Hal ini diperkuat berdasarkan data energi dispersif spektroskopi EDS dengan kandungan karbon sebesar 90,57%. Kemudian analisis morfologi karbon aktif. Terlihat adanya perbedaan bentuk dan morfologi. Pada gambar A memperlihatkan bentuk partikel yang masih terikat dengan partikel di dekatnya. Nah, terikatnya partikel tersebut diakibatkan proses pencucian dan pengeringan yang belum sempurna, sehingga partikel air terperangkap dan menutupi permukaan karbon aktif. Hal ini sesuai bahwa pori karbon aktif ini sebagian ditutupi oleh hidrogen, tar, dan senyawa organik lainnya. Namun, pori dan luas permukaan karbon aktif ini akan meningkat pada temperatur tertentu akibat adanya penetrasi panas yang tinggi, menurut Pauli tahun 2017. Nah, panas yang semakin tinggi akan menyebabkan partikel bertumbukan lebih cepat satu sama lain. Akibatnya partikel akan terpecah menjadi lebih kecil, membentuk pori yang lebih kecil pada karbon aktif, seperti pada gambar B. Kemudian analisis sifat listrik elektroda karbon aktif berupa konduktivitas dan kapasitansi. Berdasarkan tabel berikut menunjukkan elektroda dari karbon aktif teraktivasi asam fosfat memiliki kapasitansi, yaitu sebesar 2,27 kali 10⁻⁷ Siemens per meter. Namun, konduktivitas elektroda meningkat ketika karbon aktif teraktivasi gas nitrogen, yaitu sebesar 3,92 kali 10⁻⁻² Siemens per meter. Nah, sementara itu kapasitansi tertinggi juga diperoleh sebesar 1,44 kali 10⁻⁻³ farad setelah proses pengaktifan dengan gas nitrogen. Hal ini disebabkan pada temperatur tinggi menyebabkan partikel bergerak lebih cepat, sehingga bertumbukan satu sama lain. Akibatnya partikel terpecah menjadi lebih kecil, sehingga luas permukaan akan bertambah besar. Nah, semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak ion yang terserap ke permukaan elektroda, sehingga kapasitansi akan semakin besar. Selain itu, rendahnya kapasitansi juga disebabkan konsentrasi PPA, yaitu sebesar 5% yang terlalu tinggi, dan terlalu banyaknya PPA yang ditambahkan akan mempengaruhi kinerja dari elektroda, di mana pori-pori akan tersumbat sehingga kemampuan penyerapan ion akan semakin rendah. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu pertama,
Karbon aktif teraktivasi asam fosfat 7% mengandung gugus POH dan PO, diduga akibat aktivasi menggunakan asam fosfat. Karbon aktif teraktivasi gas nitrogen mengandung gugus CC dengan pik yang tajam di sepanjang pita serapan 1500 sampai 1400 yang mengindikasikan gugus fungsi tersebut merupakan gugus fungsi karbon dengan tingkat kemurnian yang tinggi sebesar 90,56%. Yang kedua, aktivasi bertingkat membentuk ukuran partikel yang semakin kecil dengan distribusi pori yang merata. Yang ketiga, elektroda terbaik diperoleh dengan konduktivitas 3,92 kali 10⁻⁻² Siemens per meter dan kapasitansi 1,44 kali 10⁻⁻³ farad, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai perangkat penyimpan muatan listrik. Terima kasih. Mengapa aktivasi dengan gas nitrogen harus dilakukan pada temperatur 700 derajat Celcius selama 3 jam? Penggunaan temperatur 700 derajat Celcius dan holding time selama 3 jam dikarenakan pada temperatur dan holding time tersebut akan menyebabkan partikel terpecah menjadi lebih kecil dan akan meningkatkan luas permukaan. Namun, penggunaan suhu yang melebihi 700 derajat Celcius dan holding time yang melebihi 3 maka akan menurunkan kualitas dari karbon aktif, di mana kadar abu akan meningkat dan massa karbon menjadi lebih ringan. Terkait penyimpan energi yang kami teliti, kami belum mengkaji dan menghitung besarnya power density elektroda karbon. Fokus terhadap nilai konduktivitas dan kapasitansi. Berdasarkan nilai konduktivitas dan kapasitansi menunjukkan elektroda karbon dapat diaplikasikan sebagai perangkat penyimpan muatan listrik dalam bentuk kapasitor konvensional. Namun apabila dikembangkan sebagai superkapasitor belum dapat memenuhi dikarenakan syarat utama untuk dijadikan sebagai superkapasitor harus memiliki kapasitansi sebesar 1 farad sampai 100 farad. Mengapa aktivasi dengan gas nitrogen harus dilakukan pada temperatur 700 derajat Celcius selama 3 jam? Penggunaan temperatur 700 derajat Celcius dan holding time 3 jam dikarenakan pada temperatur dan holding time tersebut akan menyebabkan terpecahnya partikel menjadi lebih kecil dan akan memperluas permukaan. Namun, jika melebihi temperatur 700 derajat Celcius dan holding time yang lebih lama, akan menurunkan kualitas karbon aktif, di mana kadar abu akan meningkat dan massa lebih ringan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Jika ada kata yang salah, kami minta maaf. Karena dibuka dengan pantun, maka kami ingin menutupnya dengan pantun juga. Mancing ikan di laut Penyak. Ikan dijual di desa Jelutung. Kami tunggu kedatangan Ika di Universitas Bangka Belitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.